mobil dengan rental, sopir dengan mobil. Satu mobil ini bisa disupiri oleh banyak supir. Nah, ini multilingual ya. Multilingual ini kalau dengan definisi adalah sebuah list ya, sebuah himpunan di mana setiap node-nya itu berisi pointer lebih dari satu. Kemudian double linguist itu juga menggunakan multilingual. Nah, ini kalau misalnya multilingual ini biasanya merepresentasikan relasi antara induk dan anak. Contohnya apa? Tree, graph. Tree ini bagaimana struktur tree? Nanti kita bahas di 2 pertemuan terakhir. Tree dan di modification single ya. Jadi dia merupakan modifikasi dari single atau double linked ya. Jadi dia dapat memperformakan atau lebih baik pada kasus-kasus tertentu. Biasanya ditujukan untuk mengilustrasikan relasi antar data. Misalnya kalau dengan tree, sifatnya rekursif. Jadi dia ini node pertama, kemudian ada node kedua, node ketiga, dan kemudian ada juga graph. Kalau graph itu banyak. Misalnya yang saya bilang kemarin, graph itu dulu ini bisa kemana? Bisa ke Curug, bisa kemana? Misalnya bisa ke Curug, bisa ke Hulu Utara. Kemudian Hulu Utara bisa kemana? Banyak juga cabangnya. Curug bisa ke Bengkulu dan bisa ke di satu kota itu bisa berhubungan dengan banyak. Dalam bentukannya biasanya ada 2 list ya. Di dalam list ada list lagi, kemudian biasanya terkoneksi antara 2 list atau lebih. Misalnya ada 2 list, yaitu misalnya list pertama adalah daftar mahasiswa, yang kedua adalah daftar kelas. Kemudian kira-kira apa relasinya? Satu ke banyak atau banyak ke banyak? Tentunya gini, misalnya apakah satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak kelas? Apakah satu kelas itu hanya, tapi mahasiswa itu hanya menuju satu kelas? Apa dia bisa banyak kelas? Misalnya dia kelas A, B, C, D, E, kayak gitu. Ini misalnya namanya Hanif, ini kelas A, kelas B, kelas C. Kalau misalnya Hanif hanya kelas A saja. Tahu? Yang tahu? Yuk. Bisa mengambil banyak kelas mungkin, Pak. Ada banyak kelas. Berarti Raihan ini kelasnya ada kelas A, kelas B gitu ya. Kalau misalnya banyak ke banyak berarti seperti itu. Kalau misalnya itu banyak berarti Raihan hanya satu kelas saja. Misalnya gini. Ya. Ini relasi dari data antara student dan kelas adalah satu. Sebentar. Ini contohnya ya. Ini misalnya ada 2 list. Yang pertama adalah list student yang terdiri dari misalnya di sini ada atribut dari list student ini ya. Ada ID dan nama. Kemudian di sini ada pointernya untuk menuju elemen student. Kemudian ada 2 list
list tadi ya. Terus kemudian ada first name, kemudian di sini ada supervisor atau wali kelas. Lihat bisa. Jadi, langsung tertutup. Kemudian di sini ada list student dan list class ya. Kemudian kita buat di sini first address dari student, tulisannya seperti itu. Kemudian ada first address dari class. Seperti ini adalah student. Ya, A ini maksudnya misalnya data 1 ya, misalnya ID-nya NPM-nya G1A0210001 misalnya gitu. Misalnya kan kayak gitu. Kemudian yang kedua ini misalnya G1 sekian sekian ya, dia namanya sih. Kemudian ada L2 ini kelas, misalnya X ini adalah kelas X, misalnya itu supervisornya adalah dosen Y, misalnya Y itu dosennya dosen SIPA, gitu. Kemudian Z dalam satu kelas ya, itu berarti tadi kebutuhannya adalah satu ke banyak, satu mahasiswa, satu kelas itu bisa ke banyak mahasiswa. Nah, bagaimana kira-kira untuk menggambarkan relasi? Nah, kalau relasi satu ke N yang saya bilang tadi simplest way ya, karakter mudahnya adalah menambahkan satu pointer pada elemen kelas dan di dalam elemen student untuk menampilkan kelas mana yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Satu sampai ilustrasinya. Ya, di sini A, itu J berarti artinya untuk student A ini ya tadi 001 dan ini ya namanya dari itu mengambil kelas E gitu. Kemudian B mengambil kelas Z, kemudian D ini mengambil kelas Z. Nah, berarti namanya adalah satu kebanyakan. Tapi kalau misalnya ini sudah mengambil satu kelas, ini tidak boleh mengambil kelas lain. Kalau misalnya B ini masih bisa mengambil C, itu relasinya berubah di relasi banyak ke banyak. Sedangkan ini adalah relasi satu ke N. Satu hanya memilih, walaupun yang dipilih banyak seperti ini. Nah, untuk algoritmanya kita buat pointernya, kemudian kita buat di sini elemen studentnya. Kita buat next class-nya adalah address. Jadi itu ya ini nilainya. Kemudian next adalah address studentnya. Kemudian next class adalah address. Jadi ada dua address. Ada dua address. Kemudian operasinya itu ada insert, search, set class, dan search class for a student ya. Di kelas dari sebuah mencari student dalam sebuah. Jadi misalnya di kelas itu siapa saja sih mahasiswa yang mengambil kelas tersebut. Kemudian ada lagi untuk tools ya, kemudian relasi ya, kalau misalnya ada relasi kemudian nah ini adalah prosedur untuk mengatur kelas ya. Kemudian di sini adalah ayo tulis dan IL2 kelas, kemudian ID string. Nanti ada dictionary-nya, P-nya itu pointer untuk dan P-nya adalah address. Dia ada kalau misalnya ini ada dua pointer. Kemudian algoritmanya yaitu data student ya. Ini berarti di list satu kan data student ini kemudian kita cari berdasarkan ID. Lihat tadi atributnya ada apa saja student kita lihat di algoritmanya. Nah, ada ID ya di sini. Ada atribut ID ya. Kalau misalnya untuk kelas berarti kita cari berdasarkan kelas atau supervisor terserah. Ini bisa diatur untuk proses pencariannya seperti apa. Kemudian if misalnya ini P pointernya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0, ini berarti semua list 1 dan list 2 ini terisi.
Kemudian next class dari pointernya adalah di dua saling. Kemudian, nah ini delete class ya. Ini misalnya, ini sama ya, sama. Kemudian mencari kelas yang di delete, jadi menunjuk key-nya ini di setting, ya, di setting pada kelas yang akan di delete. Misalnya key kita setting kemarin kita sudah belajar bagaimana masuk key ya. Jika key-nya tidak sama dengan 0, maka P-nya kita taruh di L, dan di mana P tidak sama dengan nil, P-nya ini sama, lakukan jika next kelas P-nya sama dengan P, maka next kelas P sama dengan 0. P, kemudian di setting next P. Kemudian delete kelas L2, list 2, kemudian yang ditunjuk oleh nah, misalnya kita ingin memasukkan sebuah data mahasiswa pada relasinya tentang mata kuliah apa yang diambil. Nah, relasinya data adalah banyak. Jadi satu mahasiswa itu bisa mengambil banyak kelas, dan kelas yang sama itu bisa diambil berkali-kali, atau mata kuliah yang sama itu bisa diambil berkali-kali. Nah, ini adalah contoh. Di sini mahasiswa listnya tetap sama, ada 2 atribut ID dan nama. Kemudian address-nya ada pointer RMS. Nah, jadi course name, credit. Kemudian contohnya, nah relasi adalah banyak. Kira-kira bagaimana mendeteksi? Contohnya ini kalau misalnya student dan course di satu ya. Kalau misalnya ini berarti satu kebanyakan bisa ke satu, dan ini bisa ke Y, dan Y ini bisa ke B, gitu. B ini ke A, jadi banyak. Ini bisa relasi banyak, ini bisa relasi banyak. Kemudian kalau yang untuk end, ini ya, intinya seperti itu ya. Nah, ini bisa ke X, nah ini bisa ke Y, hanya C ini ke Y, D ini bisa ke X, ke Z. Nah, ini untuk force ya, list force ya. Lihat di sini. Ya. Jadi kalau misalnya ada gali untuk menambah force, sama seperti biasa kalau menambah force ya, tinggal English, pula oke, English, atau English. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Nah, ini yang mana? Yang parent yang mana? Kalau bicara terkait dengan multi-linguist, dan namanya parent, ada namanya student atau individual. Kira-kira ini yang mana yang parent, mana yang itu? Mana yang parent, mana yang anak? Ya. Mana? Dua mungkin kan. Ya. Ini adalah parent-nya ya, kemudian ini adalah child. Ini adalah iya, ya. Nah, ini variasi dari multi-list tergantung pada case-nya. List 2 mungkin tidak dibutuhkan. Misalnya seperti ini, kalau kita sudah buat.
ini maksudnya ketika itu tidak terlalu ya, detail caranya. Ketika ini kalau misalnya kenapa tidak perlu ke L2 ini, kemudian ini kemudian terlalu banyak caranya, misalnya list of employee dan list of employee itu sama. Ini sama. Ada pertanyaan apa di sini? Ada pertanyaan? Nah, ini contoh student dan course. Nah, ini dia student dan course yang ini. Student dan course relasinya seperti apa? Ini seperti ini. Ini adalah X ya. Dan ini adalah merujuk pada Y. Dan berarti ini artinya adalah dia memiliki relasi terhadap X, dia memiliki relasi terhadap Y. Kemudian untuk B, dia tidak memiliki relasi, dan C, dia memiliki relasi Y. Kemudian D, dia memiliki relasi terhadap X. Kemudian D juga, next B-nya adalah Y. Ya, up, pada Z. Ini adalah, ini adalah Y. Nah, coba kita latihan di sini kalau tidak ada pertanyaan. Info P kira-kira. Info P. Info P. Jawabannya B, Pak. B ya. Kalau info child nanti Z, Pak. ya, then kemudian info child next P. Info child next P. Info child next P. Ya, next P-nya apa? C ya. Ya. Info child-nya ini nggak ada anaknya kan? C ini. Ya kan? Nanti dia ada ya. Kemudian info next child first L1. Oke, Pak. Dari ujung dulu ya, plus L1 A, ya. L1 ya, L1 A. Namanya adalah X. X. Y. I. L2. Kemudian info next P. E, Pak. Nah, kemudian nomor 5 di next P. Kita set dulu P-nya di next P, berarti di C ya. Ini ya, berubah P-nya ya. Ya. Di sini. Yang child P next first L2. Berarti kita set child P-nya ke first L2 next di Y, Pak. ya, betul. Kemudian info child P di hasil lahirnya adalah info child P-nya. D, Pak. Iya, betul. Nah, ini misalnya buat algoritma untuk menghitung member L1. Kalian seperti apa nih? Kira-kira seperti apa? Ada bisa? Itu
Nggak bisa? Yang pertama cek nol apa enggak ya. Kemudian yang satu, tuh, kemudian langsung tuh. Kemudian tuh next yang satu jika tidak sama dengan ini maka dihitung satu. Kalau misalnya next dari algoritma yang naik itu seperti nah, berhenti dihitung berapa jumlah ulangan bisa it bisa while bisa di intinya kuncinya adalah di while ya if next ini variabelnya if next while if next hanya kita tambahkan pointer ya. Next pointer plus 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 sama dengan plus L2 plus stop and dengan nol stop. Nah, misalnya ini kuncinya ya di atasnya ada banyak untuk menghitung bagaimana kita setting 1, 2 dan 2. Kita kali berulangnya dan stop. Misalnya, ya seperti itu. Yes, baik. Nah ini algoritmanya. Nah, seperti itu. Ya, terus ya. Oke, yang kedua ini dikerjakan ya, dikerjakan sekarang bisa di kasus saja ya, dan yang kedua dan yang ketiga, empat ya, dikerjakan. Ini nanti filenya saya share. Kemudian untuk home task-nya seperti biasa, ya kalian sudah punya multi-link list ya, kemudian atau yang terakhir itu adalah circular link list, kemudian dimodifikasi menjadi multi-link list. Kalian harus pilih satu lagi, kemudian buat prosedur input dan delete. Ini tugas mingguannya untuk tugas besarnya ya. Seperti biasa diupload di Google Classroom, kemudian di update untuk ya spreadsheet Google Spreadsheet-nya Excel online. Pertanyaan sampai di sini? Pertanyaan? Pak, permisi Pak. Yang untuk contoh latihan tadi Ya. boleh dimunjuk ya Pak? Contoh yang mana? Contoh yang tadi, latihan tadi. Belum sempat Dari diakses. yang Oh iya Pak.
Yang mana? Tadi Pak, kan tadi kan kita ada ini Pak, ada exercise kan, kayak latihan-latihan gitu. Nah tadi itu saya bersumpah SS, biar nggak lupa Pak. Sudah karena saya pakai annotation jadi kayaknya terhapus aja. Itu sebenarnya mirip saja sama seperti itu kalau kalian alurnya di apa di slide nanti kalian bisa lihat PDF-nya saya share kalian ya jadi nanti dipelajari lagi ya. Yang itu materinya sudah saya share di ini ya di chat akan di download. Baik Pak. Silakan nanti intinya jangan lupa untuk nah, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi? Yang tugas exercise 1 sampai exercise 4 itu dikumpulkan, ditulis ya, dikumpulkan paling lambat jam 3 hari ini ya, ditulis dan dikumpulkan di Google Classroom, difoto di Google Classroom. Pak, dijadikan foto atau di buat PDF Pak? PDF aja ya. Oke baik Pak.
Udah upload tugasnya di gimana nih pukul paling lambat pukul 3. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.